Perkenalkan, nama saya Sania Ainiatun Nafia. Saya dari program studi D3 Perpustakaan Universitas Airlangga dengan NIM 15191131313034. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng dengan judul Dusa yang Tersesat. Wah, pasti kalian penasaran kan? Oke, kalau kalian penasaran, dengarkan baik-baik ya ceritanya. Di suatu hutan yang lebat, hiduplah keluarga rusa yang bahagia. Di dalam keluarga rusa tersebut, terdapat 4 rusa, yaitu ayah rusa, ibu rusa, dan kedua putranya yang lucu, si sulung dan si bungsu. Suatu ketika, ayah rusa berniat untuk mengajak kedua anaknya mencari makan ke dalam hutan. Saat perjalanan, mereka bercengkerama satu sama lain, mereka menyanyi, mereka menari, mereka bersenang-senang dan bernyanyi. Na 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 na, ucap si bungsu. Tiba-tiba si sulung menghentikan langkahnya. Ayahnya pun berkata, "Wahai anakku, ada apa gerangan engkau berhenti berjalan?" "Ayah, lihatlah di situ di pohon besar. Terdapat banyak makanan. Kita dapat mengambilnya dan membawanya pulang." Si bungsu yang melihat banyak makanan, dia hampir saja ingin berlari, tapi ayahnya menghentikannya. "Hei, bungsu, kau mau kemana?" Bungsu pun menjawab, "Aku ingin mengambil makanan itu. Di situ terdapat banyak sekali makanan. Aku ingin makan satu, ayah." Si ayah pun menjawab, "Hei, jangan asal sembarangan mengambil. Sepertinya itu adalah makanan yang disiapkan oleh para pemburu." Si sulung pun menjawab, "Tidak, ayah. Tidak ada tanda-tanda ada pemburu di sini. Tidak mungkin pemburu sampai ke dalam hutan seperti ini. Kita ambil saja makanan tersebut." Sang ayah pun akhirnya menuruti kata-kata kedua putranya dan menghampiri setumpuk makanan tersebut. Di tengah-tengah perjalanan untuk mengambil makanan tersebut, tiba-tiba ada suara dentuman tembakan yang keras yang mengagetkan ketiganya. Duar, duar, duar. Ayah rusa pun langsung berlari dan menyelamatkan kedua anaknya. Ternyata feeling ayah rusa benar. Terdapat pemburu di dalam itu. Ternyata itu adalah makanan yang disiapkan oleh pemburu agar rusa-rusa ini dapat ditangkap. "Anak-anakku, cepat kita lari. Sepertinya ada pemburu yang mengincar kita." Akhirnya mereka berlari kencang dan akhirnya bisa terbebas dari pemburu. Sialan, mana mangsa-mangsaku tadi? Bagaimana bisa tembakan ini meleset? Tidak mungkin. Aku harus mencarinya. Di mana tadi dia? Akhirnya pun pemburu mencarinya, tapi tidak kunjung ketemu. Ayah rusa dan ketiga anaknya ternyata bersembunyi di suatu gua yang terdapat bersembunyi di suatu gua. Ayahnya pun mengatakan, "Apa kalian tidak apa-apa?" "Tidak, ayah, kami sehat-sehat saja," ucap si bungsu dengan ketakutan. Si sulung pun berkata, "Ayah, apa yang mereka bawa? Alatnya sangat besar. Suaranya sangat mengagetkan. Aku takut, ayah." Ayahnya pun menjawab, "Itu adalah tembakan, anakku. Kita bisa saja mati kapan saja kalau kita tidak cepat untuk pergi." "Anakku, ingat kata-kata ayah. Jangan pernah kalian pergi ke dalam hutan sendirian ketika kalian belum beranjak dewasa
atau ketika kalian belum mengerti situasi hutan. Kalian ingat anakku kata-kata ayah? Iya ayah, ucap si sulung. Iya ayah, ucap si bungsu. Tapi kita takut. Si bungsu masih merengek dan tidak ingin dan merasa ketakutan. Tidak apa-apa anakku, kita sudah aman. Kita hanya saja untuk menunggu di sini sampai pemburu itu pergi dan kita akan kembali pulang. Di sisi lain, Ibu rusa begitu cemas menanti kedatangan keluarganya. Di mana keluargaku ini? Di mana anak-anakku ini? Sudah hampir larut malam, tapi mereka belum datang juga. Semoga mereka baik-baik saja. Akhirnya, situasi yang akhirnya menegangkan sudah berangsur-angsur membaik. Ayah rusa mengajak kedua putranya untuk kembali pulang. Kita harus tetap berhati-hati anakku. Kalian tetap di belakang ayah dan jangan kemana-mana. Ibu rusa yang sembari tadi menunggu, akhirnya mendengar sayup-sayup suara dari putra-putranya. Ibu, ibu, kami pulang. Betapa leganya sang ibu melihat keluarga yang ia cari pulang dengan selamat. Dari mana saja kau? Ini sudah larut malam, kenapa kau baru saja pulang? Istriku, tadi di jalan kami bertemu pemburu. Untung saja kami segera melarikan diri dan terbebas dari pemburu. Pemburu? Lain kali, hati-hati dan tetap waspada. Ya sudah, ayo kita masuk ke rumah. Lalu, di esok harinya, setelah kejadian tersebut, ayah rusa tidak lagi mencari makan ke dalam hutan yang lebat lagi. Dan kedua putranya pun juga tetap di dalam rumah untuk melindungi dirinya. Tetapi pada suatu pagi, si bungsu merasa sangat kelaparan. Aku sangat lapar, tapi keluargaku masih terlelap dalam tidur. Bagaimana ini? Perutku sangat lapar sekali. Apakah aku harus mencari makan sendiri? Tapi ayah pernah berkata kalau kita tidak boleh pergi ke hutan sendirian. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Ini masih pagi. Pasti tidak ada pemburu yang akan menemukanku. Aku akan pergi ke hutan dan mencari makan. Tanpa sepengetahuan keluarganya, si bungsu pun pergi menuju ke dalam hutan sendirian. Di tengah-tengah perjalanan, si bungsu bertemu dengan monyet. Hai rusa kecil, apa yang kamu lakukan sendirian di dalam hutan ini? Pulanglah, ini sangat berbahaya. Halo monyet, aku sangat lapar, tapi semua keluargaku masih terlelap dalam tidur. Aku sudah tidak tahan lagi. Pergilah rusa, kembalilah rusa kecil. Di sini tidak aman, di hutan yang lebat, apalagi kamu sendirian. Banyak pemburu berkeliaran. Mana mungkin ada pemburu di pagi-pagi buta seperti ini. Mereka pun juga masih terlelap dalam tidur. Percayalah padaku. Cepat pulang. Dan pergilah bersama keluargamu jika kau ingin mencari makan nanti. Tidak monyet, aku sudah tidak tahan lagi. Aku akan mencari makan. Dan aku pasti akan kembali dengan selamat. Tanpa mendengarkan ucapan dari monyet, si bungsu tetap melanjutkan perjalanan menuju hutan yang dalam untuk mencari makan. Tetapi tidak kunjung ada makanan yang ada.
Di sini tidak ada makanan apapun. Aku sangat lapar. Tidak ada sedikit pun yang bisa aku makan. Tak lama kemudian, dia bertemu dengan seorang pemburu. Wah, bagiku sungguh menyenangkan. Sepertinya ada mangsa yang bisa dimakan untuk pagi ini. Hei rusa kecil, kau akan kusantap sebentar lagi. Rusa bungsu yang ketakutan, dia akhirnya bingung dan tidak tahu harus pergi kemana. Hahaha, rusa kecil, kamu tidak akan bisa bebas dariku. Santapanku sangat lezat pagi ini. Aku akan menikmati dagingmu yang lembut, ujarnya. Si rusa yang hanya bisa menangis dan berkata, "Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Keluargaku pasti akan sedih dan mencariku. Aku mohon, pemburu." Pemburu pun tidak mendengarkan kata-kata tersebut. Dan dia sudah menyiapkan ancang-ancang untuk menembak rusa tersebut. Ketika akan menembak, tiba-tiba monyet pun datang dan langsung menerkamnya. Monyet yang langsung menerkamnya berada tepat mencakar wajahnya. Pergilah, jangan kau dekati anak itu. Rusa itu tidak berdosa, pergilah. Dia terus mencakar pemburu tersebut hingga pemburu itu ketakutan dan berlari. Dasar mulut sialan. Pemburu itu berlari keluar hutan dengan sangat ketakutan. Rusa kecil yang hanya bisa berlari pelan dan menangis, dia pun berada di balik pohon dan terus menangis. Di mana ini? Aku tidak tahu arah jalan untuk pulang. Di mana ini? Aku tidak mengenali siapapun dan tidak ada siapapun di sini. Bagaimana ini? Bagaimana aku bisa pulang? Ucapnya seperti itu. Tak lama kemudian, monyet pun memanggil namanya. Rusa, di manakah kau? Rusa. Rusa pun menjawab, "Monyet, aku di sini. Akhirnya pun monyet mendekatinya. Sudah kubilang, jangan kau pergi ke hutan yang dalam ini sendirian. Sangat berbahaya. Iya monyet, maafkan aku. Aku tidak mendengarkan kata-katamu. Ya sudah, tidak apa-apa. Aku tidak bisa pulang. Aku tidak mengerti arah pulang. Aku akan mengantarmu pulang, rusa. Tenanglah. Situasi sudah aman. Pemburu itu telah pergi ketakutan keluar hutan. Terima kasih banyak monyet. Lain kali dengarkan kata-kataku. Iya monyet, maafkan aku. Akhirnya keduanya bergegas pulang dan menuju rumah rusa. Di sisi lain, ayahnya dan ibunya begitu khawatir mencari anak bungsunya yang hilang. Di mana anak kita? Bagaimana bisa dia pergi tanpa sepengetahuan kita? Aku tidak tahu suamiku. Dia sudah tidak ada sejak tadi. Aku sudah mencarinya dimanapun. Si sulung pun berkata, aku juga tidak menemukannya. Aku sudah mencarinya di tempat di mana kita sering bermain, tapi tidak ada keberadaannya. Di mana ini? Di mana anakku? Ucap sang ayah. Tak lama kemudian, sayup-sayup terdengar suara monyet dan anak rusa yang berteriak menuju orang tuanya. Ayah, ayah. Apakah itu ayahmu? Apakah itu keluargamu? Iya, itu ayahku. Ayah. Rusa bungsu pun langsung lari menuju ayahnya. Anakku, dari mana saja kau? Ayah, maafkan aku. Aku sudah melanggar kata-katamu.
Aku telah pergi ke hutan untuk mencari makan. Aku sangat lapar, tetapi semua masih tertidur. Aku sudah tidak tahan lagi, Ayah. Maafkan aku. Anakku, sudah pernah ku bilang kepadamu, janganlah kau masuk ke hutan sendirian. Maafkan aku, Ayah. Maafkan aku. Tadi aku bertemu dengan pemburu, tapi monyet menyelamatkanku. Akhirnya, rusa kecil itu menceritakan semua kejadian yang terjadi padanya. Ayahnya pun berkata, lain kali janganlah kau lakukan kesalahan yang sama, nak. Hutan ini sangatlah berbahaya jika kau tidak mengerti situasi yang ada. Iya, Ayah. Ibunya pun menjawab, anakku. Melihat si bungsu yang ketakutan, ibunya langsung menghampirinya dan menenangkannya. Tenanglah anakku, kamu sudah aman. Monyet telah menyelamatkanmu dan membawamu kembali ke rumah dengan aman. Tenanglah, sudah tidak ada pemburu yang akan mengejarmu di sini. Ibu, aku sangat takut. Dia sangat besar dan dia membawa senapan yang begitu besar. Tidak apa-apa, anakku. Dia sudah pergi. Pemburu itu sudah pergi. Setelah itu, ibu rusa pun sangat berterima kasih kepada monyet karena telah menyelamatkan putranya. Monyet, terima kasih banyak telah menyelamatkan putra kecilku. Kalau tanpamu, mungkin dia sudah menjadi santapan bagi para pemburu itu. Sama-sama ibu rusa. Lain kali, janganlah kau biarkan anakmu untuk jalan-jalan sendiri ke dalam hutan yang lebat. Itu sangat berbahaya. Iya, monyet. Akan aku jaga kedua anakku agar dia tidak pergi ke dalam hutan sendirian lagi. Tak lama kemudian, ayahnya pun juga berterima kasih kepada monyet yang telah membantunya. Terima kasih banyak, monyet. Kau telah membawa anakku pulang dengan selamat. Iya, ayah rusa. Saya juga sangat berterima kasih. Kenapa berterima kasih? Baiklah putraku, lain kali janganlah kau lakukan kesalahan itu yang sama. Baiklah ayah, maafkan aku. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Semenjak kejadian tersebut, anak rusa, baik si sulung maupun si bungsu, tidak berani untuk pergi ke hutan sendirian tanpa pengawasan sang ayah. Mereka juga selalu mengikuti nasihat sang ayah dan kedua orang tuanya. Dan mereka pun hidup damai di dalam hutan bersama-sama.